Hukum tidak boleh berpihak kepada siapapun, hukum harus netral. Tapi itulah determinasi suatu hukum. Hukum yang netral tidak bisa menjamin yang kalah adalah yang salah dan yang menang adalah yang benar. Tidak bisa menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Afsar, MPM 2510233. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya membuat tugas video dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan berjudul tema Politik Hukum di Indonesia. Dalam tema tersebut, saya akan menyampaikan tentang pengertian hukum politik di Indonesia dan sumber politik hukum di Indonesia, serta fungsi filosofis hukum politik di Indonesia. Mari simak video saya, semoga menjadi yang bermanfaat. Pengertian hukum di politik Indonesia. Politik hukum Indonesia merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang dijadikan pedoman untuk membentuk dan menerapkan dan mengembangkan hukum menggunakan capai tujuan negara. Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum. Hukum apa yang akan dibuat, dipertahankan, diubah, atau dihapus sesuai kebutuhan masyarakat dan negara. Menurut ahli hukum Indonesia, Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan yang hukum akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi membangunkan hukum, pembentukan hukum, serta penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, kecerdasan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik hukum Indonesia dapat dipahami sebagai arah, strategi, dan kebijakan negara dalam membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. B. Ruangan lingkup politik hukum di Indonesia. Ruangan lingkup politik hukum di Indonesia meliputi sebagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum, yaitu yang pertama, pembentukan hukum ataupun law making. Negara menentukan hukum apa yang diperlakukan masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya, pembentukan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, keterkerjaan, dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, penegakan hukum, law enforcement, ataupun politik hukum yang mengatur bagaimana hukum ditegakkan secara adil.
oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan hukum meliputi usaha ataupun memperbarui hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah harmonisasi dan kodifikasi hukum, mengupayakan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pertentangan norma hukum. Satu, perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembentukan hukum menjamin melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip HAM. Pertama, pembangunan sistem hukum nasional mencangkup pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan budaya, hukum masyarakat, landasan filosofis politik hukum di Indonesia. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber negara. Semua peraturan yang membentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelima, sila Pancasila memberikan arah dalam pembentukan hukum. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa sama dengan hukum, harus menghormati nilai agama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum harus menjunjung HAM. Persatuan Indonesia. Hukum menjaga keutuhan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perwakilan hukum mendukung demokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum bertujuan menciptakan keadilan sosial. Pertama, citra hukum. Politik hukum merupakan tujuan mewujudkan cita hukum bangsa, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang dan setiap kebijakan hukum. Tujuan negara. Republik Hukum Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Landasan sosiologi politik hukum di Indonesia. Landasan sosiologi adalah dasar sumber dari kondisi kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah keragaman masyarakat di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengomunikasikan keberagaman tersebut. Contohnya, hukum terhadap hukum adat adalah berbagai daerah. Yang pertama adalah perkembangan sosial dan teknologi. Perubahan masyarakat menuntut adanya perubahan hukum. Contohnya, hukum tentang transaksi elektronik
Yang kedua adalah hukum perlindungan data pribadi serta pengaturan perdagangan digital. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan keadilan. Masyarakat berkehendak hukum untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hidup. Perlindungan hidup hak-haknya. Satu, demikianlah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya menjadi faktor untuk mempengaruhi arah politik hukum nasional. Pembekuan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber utama arah politik hukum di Indonesia karena menurut tujuan nasional dan nilai-nilai dasar negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum harus mengikuti hierarki, yang itu adalah hierarki ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut meliputi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan penggantian undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, ketujuh peraturan daerah kabupaten kota, ke-8 putusan pengadilan, putusan hakim, terutama putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, juga memengaruhi perkembangan politik hukum di Indonesia. F. Instrumen politik. Hukum di Indonesia, instrumen politik hukum sarana yang digunakan negara untuk mewujudkan tujuan hukum nasional. Pertama adalah undang-undang. Undang-undang ini adalah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan hukum politik karena berisi aturan yang mengikat seluruh warga untuk, pertama adalah peraturan pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang secara lebih rinci, yaitu adalah peraturan presiden digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah digunakan untuk mengatur kepentingan daerah sesuai prinsip ekonomi daerah. Lembaga penegak hukum. Instrumen politik hukum juga mencangkup lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta kebijakan pemerintah, program pembangunan nasional dan reformasi hukum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan politik hukum. Pendidikan dan budaya hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. C. Tujuan politik hukum di Indonesia.
politik hukum di Indonesia bertujuan untuk satu, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, menjamin kepastian hukum. Tiga, memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Keempat, melindungi hak asasi manusia. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keenam, mendukung pembangunan nasional. Tujuh, mewujudkan negara yang demokratis. Kesimpulan dari materi ini adalah politik hukum di Indonesia merupakan kebijakan negara dan menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan pembangunan. Hukum menggunakan mencapai tujuan nasional. Ruang lingkupnya menjadi panduan hukum, penegakan dan pembinaan hukum, perlindungan HAM, serta pembangunan sistem hukum nasional politik, hukum Indonesia. Didasarkan pada landasan filosofis berupa Pancasila dan cita hukum bangsa, landasan sosiologis yang bersumber dari kebutuhan masyarakat, serta landasan yuridis yang berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Negara menggunakan berbagai instrumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan kebijakan pembangunan hukum dengan politik hukum yang baik. Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti dengan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekianlah video yang saya dapat sampaikan, semoga menjadi yang bermanfaat dan berguna apa yang saya sampaikan di materi pengetahuan ilmu hukum Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan di dalam perkataan atau penyampaian materi, apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.